Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ghahli sadri wa yassirli amri wa luqdatan min lisani yafqali. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman 13 tahun di kota Madinah. Mengajarkan iman kepada para kaum Quraisy. Mengajarkan iman la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kaum Quraisy, mengajarkan tauhid, mengajarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun. Mengajarkan ilmu ma'rifat, mengenal Allah, mengenal af'alnya, mengenal sifatnya, mengenal asma'nya, mengenal zatnya. Jadi Rasulullah mengajarkan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu ketuhanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Kenalilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan hayatilah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah mengajarkan kita ilmu tauhid, ilmu ma'rifat selama 13 tahun. Setelah itu umur 40 tahun Rasulullah SAW di-Isra' Mi'rajkan, diangkat menjadi nabi dan rasul. Di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diperintahkan sholat 5 waktu. Selama itu Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, pertama itu perintah sholat itu 50 rakaat. Akhirnya menjadi 5 rakaat. Akhirnya menjadi 5 waktu. Kalau 50 rakaat itu kan terlalu berat. Umat Nabi gak mungkin sanggup 50 rakaat. 5 waktu saja umat Nabi Muhammad SAW sudah banyak yang bolos. Sudah banyak yang tidak mengerjakan sholat. Berat. Mungkin ada yang bolong-bolong. Ada juga sampai 5 waktu. Umat Nabi Muhammad ada yang kuat mengerjakan sholat 5 waktu dan mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Itu termasuk orang-orang yang mukmin yang kuat. Jadi Rasulullah itu sebelum waktu Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperintahkan sholat 50 waktu, 50 rakaat. Setelah itu turun lagi. Akhirnya sholat itu menjadi 5 waktu. Johor, Asyar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi kalau kita dihitung-hitung sholat itu dicampur dengan sholat-sholat sunat, sunat qobliyatan, ba'diyatan, sholat hajat, sholat isra, sholat tobat, sholat awabim, sholat istihoroh, sholat tahajud, sholat tasbih. Itu kalau dijumlahkan lebih dari 50 rakaat. Jadi sama saja. Kita sholat itu bisa mencapai 50 rakaat. Asal kita menambah sholat-sholatnya yang sunnah. Qobliyatan, ba'diyatan, sesudah johor ada sholat lagi, sholat sunat.
4 rakaat, dua. Salat asar, qobliyatan asar 4 rakaat, 2 salam. Qobliyatan maghrib ada, tapi jarang ada orang yang mengerjakan sholat sunat maghrib qobliyatan. Padahal itu ada. Sebelum sholat maghrib ada sholat qobliyatan 2 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau orang-orang terdahulu pasti dia melaksanakannya. Qobliyatan maghrib, sudah maghrib ada sholat ba'diyatan maghrib 2 rakaat. Setelah itu ditambah sholat awabim 6 rakaat. Sholat awabim ini banyak juga masyarakat yang nggak tahu. Sholat awabim ini artinya sholat orang yang kembali kepada Allah, artinya sholat awabim. Sholat awabim ini dikerjakan setelah sholat ba'diyatan maghrib. Sholat ba'diyatan maghrib kita sholat awabim 2 rakaat. 2 rakaat lagi 2 rakaat menjadi 6 rakaat. Setelah itu kita sholat isya. Sebelum sholat isya kita sholat dulu sholat qobliyatan 2 rakaat 2 rakaat. Setelah itu kita sholat isya, ditambah lagi sholat ba'diyatan isya 2 rakaat 2 rakaat. Setelah itu kita sholat subuh. Sebelum sholat subuh ada sholat sunat. Sunat subuh. Kata Nabi, sholat sunat subuh ini, sholat fajar ini sebelum subuh, pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Nah, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat fajar sebelum subuh, kata Rasulullah, lebih baik dunia dan seisinya. Sholat itu 2 rakaat, tapi lebih baik dunia dan seisinya. Isi dunia ini apa? Banyak isi dunia nih. Di dalam bumi ini ada emas, ada intan, ada berlian, ada minyak, ada gas, ada laut, ada ikan, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Ada langit, ada bumi, matahari, bulan, dan sebagainya. Tapi lebih baik, kata Rasulullah, mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Bagi yang ingin, silakan kerjakan. Itulah isi dunia. Lebih baik sholat 2 rakaat daripada isi dunia ini. Jadi hadisnya mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat sebelum subuh, dunia ini lebih baik dan seisinya. Jadi sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah maksudnya. Maka dari itu jangan ditinggalkan sholat sunat subuh. Setelah sholat subuh, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan beristighfar, berselawat dengan Rasulullah sampai terbitlah matahari pukul 6 lewat 5 menit. Itu namanya sholat Isra. Jadi manusia ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, ini sholat sunat Isra. Artinya sholat sunat Isra ini, kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat Isra, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Makbrul. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, sholat Isra, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kalau kita mau mengerjakan kebaikan-kebaikan, pahala banyak sekali. Tapi kalau kita ada uang, kita pergi haji, pergi umroh, itu yang lebih afdol. Ini pahalanya yang saya bilangin, pahalanya. Jadi pahala orang yang sholat Isra itu sama dengan pahalanya pergi haji dan umroh. Kalau kita pergi haji dan umroh, ya beda. Itu pakai uang sendiri. Ke sana kita kan, nah itu lebih afdol lagi. Tapi ini kita menghitung pahala kebaikan, bahwa ada kebaikan yang lebih dahsyat kalau kita istiqomah mengerjakan sholat Isra tadi, insya Allah mudah-mudahan. Setelah pukul 6:05 sholat Isra, kita lanjutkan lagi pukul 6:30 sholat duha. Sedikit-sedikitnya, sekecil-kecilnya sholat itu 2 rakaat sholat duha. Sebanyak-banyaknya adalah 6 rakaat atau 12 rakaat. 12 rakaat itu berarti 2222. 12 rakaat itu lebih baik. Itu pahalanya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Orang yang mengerjakan sholat duha itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya sehari-hari. Janji Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat dengan langgeng, dengan terus-menerus, dengan istiqomah, kata Rasulullah, kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya pada hari itu. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat akan dimudahkan urusannya pada hari itu, dan akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita rugi kalau kita pergi bekerja, masih ada waktu, masih ada selah, sholatlah duha 2 rakaat. Enggak lama, cuma 3 menit. Setelah itu kita berdoa, keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah. Insya Allah dicukupkan Allah rezeki kita pada hari itu dan dimudahkan segala urusan. Orang tidak bisa urus ini, kita bisa. Orang nggak bisa urus ini, kita bisa. Orang sulit ngurus ini, kita bisa. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusan kita, dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian, uang. Karena saya sudah melakukan. Karena saya ngomong ini, saya sudah melakukan dan saya sudah dapat apa yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Saya pergi pagi nggak bawa uang, dompet kosong, uang nggak ada, minyak res, pulsa nggak ada, paket nggak ada. Pulang sore, bawa makanan, bawa minuman saya, bawa buah-buahan, kates, pisang, ubi, dan saya bawa uang. Saya bekerja. Memang benar janji Nabi Muhammad SAW, dimudahkan urusan kita, dicukupi kebutuhan kita. Saya pulang ke rumah pukul 5, bawa pisang, bawa model, bawa tekwan, bawa bakso, bawa kates. Memang benar, memang nyata. Tapi istiqomah. Mau seperti itu istiqomah. Jangan ditinggalkan sholat duha. Karena sholat duha itu puncak untuk kita meminta kepada Allah SWT.
Minta kalau kita nggak ada pekerjaan. Minta kepada Allah saat sholat duha. Nggak ada jodoh, belum ada jodoh, pengen kawin, pengen nikah, uang nggak ada. Minta sholat duha. Buntu, miskin, susah, hidup menderita, sholat duha. Laksanakan. Jangan sehari dua hari, terus istiqomah. Nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita sholat itu diuji dulu, jangan langsung dikasih, nggak langsung dikasih. Diuji dulu, diuji dengan kesusahan, kesulitan, kesedihan. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diuji dulu, nggak langsung dapat. Tapi kalau kalian sabar, istiqomah, tabah hati, menahan kesusahan, kesulitan, kesedihan, penderitaan di dalam batin. Gak usah laporkan kepada makhluk, gak usah laporkan kepada manusia. Laporkan kepada Allah setiap saat. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Teruskan sholat duha. Bagi yang buntu, gak ada uang, miskin, hidupnya susah, melarat, kerjaan gak ada, jodoh susah, rumah tangga kerok, kerjakan sholat duha. Semuanya bisa diselesaikan dengan sholat. Kata Allah, mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran. Mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sudah kita minta, kita sabar. Jangan keburu-buru. Kalau belum dikasih, sudah mungkin besok. Kalau belum dikasih lagi, mungkin minggu depan. Kalau belum dikasih lagi, mungkin bulan depan. Belum dikasih lagi, mungkin tahun depan. Sabar. Sampai kemana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan langsung bin salabin, langsung jadi. Sabar. Tapi kalau Allah menghendaki, mungkin terjadi secepatnya. Maka dari itu jangan kita remehkan sholat duha. Sholat duha itu sholat yang dahsyat. 2 rakaat atau sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Setelah sholat duha kita keluar. Cari pekerjaan kalau belum ada kerjaan. Kalau mau cari jodoh silakan. Mudah-mudahan doa kalian akan terkabul. Ini yang ngomong ini Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Salat duha ini, fadilah dan manfaatnya. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah ngomong, berarti yang ngomong itu Allah pada hakikatnya. Jadi kita harus yakin, percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya dengan makhluk yang tanpa dasar, tanpa dalil. Setelah kita sholat duha, kita bekerja, mencari nafkah. Setelah itu kita sholat johor. Sebelum sholat johor, sholat qobliyatan 2 rakaat. Setelah itu sholat johor. Setelah itu kita sholat ba'diyatan johor 2 rakaat. Tapi sebelumnya, pada saat kita mengambil air wudhu, kita sholat wudhu. Ada sholat sunat wudhu. Usolli sunatan wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat wudhu dulu. Setelah kita sholat wudhu, baru kita sholat at-tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi banyak sholat-sholat sunat ini. Bagi yang mengetahui, bagi yang tidak mengetahui, pelajari. Jadi sholat ini jumlahnya sama dengan 50 rakaat. Kalau kita hitung-hitung dari sholat wajib sampai sunnahnya. Nah, hitunglah sendiri. Sholat wudhu, sholat masjid, sholat tasbih. Nah, sholat tasbih itu dikerjakan kalau siang itu 2 rakaat.
2 rakaat. Jadi dikerjakan 4 rakaat sholat tasbih itu. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau malam itu 4 rakaat, 1 salam. Kalau nggak salah ya. Karena sholat ini jarang dilakukan oleh umat. Sholat tasbih ini kita lakukan seumur hidup 1 kali, jadilah. Jangan nggak dikerjakan. 1 kali seumur hidup sholat tasbih. Gunanya apa? Untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Itulah fadilah sholat tasbih. Coba dicek lagi di buku-buku penuntun sholat. Kalau nggak salah sholat tasbih itu ya saya pernah lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat seluruhnya. Jadi kita baca sholat sunat tasbih, usuli sunatan tasbih, rakaataini lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat, bacaannya sebelum itu Allahu Akbar kabirau dulu. Setelah Allahu Akbar kabirau, kita baca Al-Fatihah. Sudah kita baca Al-Fatihah, kita baca Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Dibaca 10 kali. Jadi totalnya semuanya 4 rakaat itu semuanya totalnya 300 kali tasbih. Tapi kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Jadi 2 rakaat itu kita mendapatkan 150 kali tasbih. Setelah kita baca Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, baca Subhanallah tadi, kita ruku, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, kita baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 10 kali. Setelah itu kita sujud, baca subhanallah itu, baca dulu tasbih yang biasa. Setelah itu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sujud. Setelah itu kita duduk, baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu bacanya terakhir saja setelah kita baca yang tasbih tadi, Rabbi firli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni wa'adini wa'afini wa'afu'ani, baru kita baca itu. Setelah itu kita sujud lagi, baca tasbih dulu yang biasa. Setelah itu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu kita duduk, jangan berdiri dulu. Baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baru kita berdiri lagi. Seperti itulah sholat tasbih yang dilakukan oleh para kaum sufi, wali-wali Allah, yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, sholat tasbih ini. Karena manfaat sholat tasbih ini gunanya untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Setelah sholat tasbih ada lagi sholat hajat 2 rakaat. Sholat Isra sudah. Sholat apa lagi? Sholat istihara, mohon petunjuk kepada Allah. Misal kita ada calon istri atau calon suami, kita ragu, kita bimbang. Yang mana ini ganteng, ini sholat, ini enggak sholat. Ini cantik, ini enggak cantik, ini sholat, ini enggak sholat. Jadi kita bimbang untuk mencari istri, untuk mencari suami. Bimbang, ragu. Nah, itu dianjurkan oleh Rasulullah sholat Isra, mohon petunjuk untuk menghilangkan keraguan, kebimbangan yang ada di dalam hati kita. Jadi kita jangan langsung nikah dulu, jangan langsung kawin dulu.
Sholat istihara dulu, mohon petunjuk kepada Allah. Baik atau tidak istri ini, calon istri ini, baik atau tidak calon suami ini untuk kita. Kita istihara. Kalau istihara itu sudah merasa puas, nanti batin itu ada perbedaan. Mendapat petunjuk nanti. Kalau yang A ini ganteng, sholat, sudah bekerja, orang Islam. Yang B ini enggak terlalu ganteng, ibadahnya kuat, sholat, bekerja juga, teman akhlaknya baik. Nah, nanti kita pilih. Allah beri petunjuk, ilham. Di mana yang beratnya? Apa yang A atau yang B? Kalau yang beratnya ke A, ya silakan yang A. Itulah petunjuk dari Allah. Kalau beratnya yang ke B, ya ke B. Jadi kita setelah dapat sholat istihara itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah. Akan terasa bimbang. Kalau kita bimbang, itu berarti nggak boleh. Kita ragu, bimbang. Dengan pilihan kita tadi, ragu, bimbang, cemas, takut. Nah, itu nggak usah diterusin. Cari yang tenang. Kalau ini tenang, enak, nyaman rasanya, nah itulah pilihan dari Allah. Karena kita ini ada hati nurani, nur, ada cahaya. Itu sholat, namanya sholat istihara, mohon petunjuk dari Allah. Jadi sholat ini banyak bermacam-macam. Sholat duha, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istihara, sholat wudhu, sholat masjid. Jadi jumlahnya totalnya itu kalau dihitung-hitung lebih dari 50 rakaat. Perintahnya dulu pertama kali itu 50 rakaat sholat ini. Karena turun jadi menjadi 5 waktu. Nah, itu Nabi mengajarkan kita. Awaludin ma'rifatullah. Mengenal Allah. Jadi kita kenali Allah Subhanahu wa taala melalui diri kita. Kita kenal sama Allah tuh mengenal af'alnya, perbuatannya, mengenal asma'nya, nama-namanya, mengenal sifatnya, Rahman, Rahim, Qodrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama, Basar, Kalam, mengenal zatnya. Jadi ilmu tauhid itu harus mengenal Allah. Jadi Rasulullah saat pertama Nabi itu mengajarkan iman, mengajarkan ilmu tauhid, ilmu makrifat terlebih dahulu. Baru mengajarkan syariat setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Baru mengajarkan syariat tentang hukum. Ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh. Nah, baru diajarkan oleh Rasulullah. Tapi terlebih dahulu Rasulullah mengajarkan iman 13 tahun. Baru Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi mengajarkan hukum. Hukum ini halal, ini haram, ini mubah. Dilarang membunuh orang, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang berselingkuh, dilarang makan riba, dilarang kita menganakkan uang, dilarang kita memberanakkan uang, dilarang kita minum-minuman homer, dilarang kita melawan orang tua, dilarang kita berbohong, berjudi, dilarang kita jahat dengan tetangga. Jadi itu Nabi mengajarkan setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Belajar fikih, belajar hukum tentang larangan dan perintah. Ya, perintahnya tadi ialah perintah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pergi haji bila mampu. Nah, itu perintah. Perintah untuk kebaikan, perintah larangan. Jadi Nabi setelah dia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, baru dia mengajarkan ilmu syariat. Maka dari itu kita banyak-banyak belajar. Belajarlah dengan para ulama-ulama kita. Banyak di Indonesia nih ulama-ulama
Ya kalau nggak sanggup kita belajar, buka HP, buka YouTube, nggak masalah. Namanya belajar. Buka di YouTube. Banyak itu ulama-ulama, ustadz-ustadz. Cuman kita jangan cari sembarangan ustadz. Cari memang ustadz itu memang kenal, kita tahu sekolahnya di mana, belajarnya di mana. Jangan sembarangan. Banyak di YouTube. Tapi kita lihat ulama-ulamanya. Kalau dia mengajarkan radikal, jangan mau. Mengajarkan kekerasan, jangan mau. Islam tidak mengajarkan radikal. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Kalau ada ulama, ustadz mengajarkan radikal, mengajarkan kesesatan, mengajarkan kekerasan, jangan ditiru, jangan diikuti. Karena Islam ini rahmat lil alamin. Islam ini lembut. Islam ini selamat dan menyelamatkan. Itulah arti Islam. Selamat dan menyelamatkan umat. Carilah ulama-ulama yang memang untuk mengajarkan kita mengenal Allah, mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan ilmu kita tentang halal dan haram. Nah, silakan banyak di YouTube. Kalau kalian tidak sempat untuk mencari majelis-majelis taklim di kota-kota Anda cukup buka HP, buka YouTube, gak usah lama-lama. 10 menit saja setiap hari tentang agama. Mudah-mudahan kita menjadi pinter, kita menjadi cerdas, kita menjadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Yang selama ini kita kerjakan salah, kita bisa berubah. Itu gunanya. Jadi Allah turunkan ilmu ini kepada para ulama-ulama kita, dari para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama. Kalau kita susah menemui ulama di kota-kota kita, majelis-majelis, buka YouTube. Enggak masalah, namanya kita belajar. Selagi dia tidak mengajarkan kekerasan dan radikal, silakan kita belajar. Luangkan waktu 10 menit untuk belajar tauhid. Cari di YouTube tentang ilmu tauhid. Cari di YouTube tentang ilmu ma'rifatullah. Cari di YouTube tentang ilmu fikih halal dan haram. Cari ulama-ulamanya memang yang tahu, yang tahu, memang cerdas, sekolahnya di mana, belajar di mana, buka. 10 menit. Nanti kalau kita memang benar-benar kita mau belajar, nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan untuk mengenalkan dirinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ulama-ulama. Mungkin kita dibukakan Allah jalan, ketemulah ulama ini di kampung kita, di kota kita. Kalau memang kita bersungguh-sungguh mau belajar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah kan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalannya untuk mengenal dirinya. Manjada pawajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia dapat. Maka dari itu, belajarlah ilmu fikih, ilmu hukum tentang halal dan haram, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Karena diri kita ini ada 2 unsur. Unsur jasmani, ini perlu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, istri, anak, pekerjaan. Itulah unsur jasad. Unsur rohani ialah ruh, nyawa kita. Dia perlu sholat, perlu zikir, perlu mengingat Allah, perlu puasa. Ini harus diberi makan juga ruh ini. Bukan jasad saja. Kalau jasad nggak diberi makan dan minum, dia bisa kurus, bisa mati, bisa sakit orang yang tidak makan dan tidak minum. Ini untuk jasad. Untuk ruh juga ada makanannya dan minumannya. Apa makanan ruh dan minumannya? Yaitu sholat, puasa Senin dan Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa
Rajab, berzikir kepada Allah, ya, pergi haji, itu ibadah-ibadah rohani. Itulah makanan-makanan rohani. Akhirnya rohani kita gemuk, kenyang. Kalau sudah gemuk, sudah kenyang, berarti dia sudah cerdas, sudah pintar, sudah paham tentang agama. Nah, diberi makan, ruh ini diberi makan. Makanannya apa? Salat, berzikir, ingat dengan Allah. Saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, ingat dengan Allah. Itulah makanan ruh. Silakan zikir apa saja, yang penting yang sesuai dengan perintah Rasulullah. Baca apa saja, silakan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Itu yang panjangnya. Kalau mau yang pendeknya, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Yang penting hati kita berzikir mengingat Allah. Biar hati kita tenang, biar hati kita hidup, biar ruh kita kenyang, biar hati kita sejuk, nyaman, enggak emosian, enggak marahan, dan banyak-banyak berselawat. Kunci untuk kita biar hati kita ini tentram, damai. Setelah kita berzikir itu jangan lupa berselawat dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekecil-kecilnya 10 kali sehari. Sebanyak-banyaknya lebih baik, lebih bagus. Tapi kata ulama, sebanyak-banyaknya selawat itu minimal 300 kali. Itu saya pernah dapat dari guru saya. Minimal satu hari itu 300 selawat. Terserah selawat apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad juga boleh. Yang penting kita ikhlas, kita ridho, kita istiqomah. Gunanya selawat untuk apa? Untuk biar hati kita tenang, gak gelisah. Kalau kita banyak wiritan, banyak bacaan, zikir-zikir, itu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Jangan lupa kita berselawat, karena selawat itu untuk pendinginnya. Itulah kata guru saya. Jadi kita kalau banyak zikir, banyak-banyak juga berselawat. Karena selawat ini untuk meredam, untuk mendinginkan emosi kita, biar jangan kita marah-marah, jangan egois. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir dan batin, kalau ada kata, ucapan, dan perbuatan saya minta maaf. Semoga risalah ini bermanfaat bagi kita bersama. Tolong dibantu, di like dan di share, di subscribe. Tolong dibantu, di subscribe, like dan share. Saya bukakan firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya, tolong bertolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam maksiat dan dosa. Ini video ini tolong di subscribe, di like dan share. Bagikan. Inilah artinya tolong bertolongan di dalam kebaikan dan bukan bertolong-tolongan di dalam dosa dan maksiat. Jadi kalau kalian like dan share punya saya, akun saya ini, mudah-mudahan insya Allah akan mendapat pahalanya juga mengalir kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.